Baik, kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita pada kesempatan hari ini. Melanjutkan ya pelajaran kita pada kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan anwaul jumlah, macam-macam jumlah atau macam-macam kalimat. Jadi kita sudah belajar kemarin itu bagaimana tata cara membuat kalimat di dalam bahasa Arab. Setidaknya ada dua cara yang sudah kita jelaskan kemarin ya, yaitu ada namanya jumlatun ismiyatun, yaitu cara membuat kata dengan cara jumlatun ismiyatun. Kemudian cara yang kedua dengan menggunakan jumlatun fi'liyatun. Nah sekarang pada hari ini kawan sekalian kita akan membahas pelajaran terkait dengan fil asma'i, tentang isim-isim. Nah sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa isim di dalam bahasa Arab itu secara umum terbagi atas dua. Secara umum pembagian isim itu dibagi atas dua. Ada pembagian isim dari sisi jenisnya. Ada pembagian isim dari sisi jenisnya. Jadi isim tersebut itu jenisnya apa? Mu'annaskah atau muzakkar? Ya, jadi namanya ada isim mu'annas, ada namanya isim muzakkar. Isim yang khusus untuk perempuan, ada isim yang khusus untuk muzakkar, untuk laki-laki. Nah yang kita akan bahas pada saat ini adalah merupakan pembagian isim dari sisi jumlah, dari sisi bilangannya. Berapa jumlah bilangannya? Misalnya contohnya kitabun, satu buah buku. Kitabani, dua buah buku. Atau kitabaini, dua buah buku. Nah seperti itu. Jadi dari sisi jumlahnya, dari sisi bilangannya. Nah ikhwan sekalian, di sini penulis mengatakan bahwa aqsamul ismi, pembagian isim atau macam-macam isim dari sisi jumlahnya, dari sisi bilangannya itu ada tiga. Yang pertama adalah namanya isim mufradun, isim yang jumlahnya atau bilangannya itu tunggal, satu saja. Ya, misalnya kitabun tadi itu satu buah buku. Kemudian ada yang namanya isim musanna, itu bilangannya dua. Seperti misalnya kitabani, dua buah buku, atau kitabaini, dua buah buku. Nah, nanti semua ada contohnya. Nanti ada contohnya sebentar kita akan berikan. Ya. Kemudian yang ketiga, dari sisi bilangan isim ini ada namanya bentuknya jamak atau jam'un. Nah, bentuk isim jamak juga ini dibagi atas tiga. Ada namanya isim al-mudzakkaris salimu. Kemudian yang kedua ada al-mu'annatsis salimu, dan yang ketiga adalah jamak taksir. Semua ini insya Allah nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kita mulai dulu dari al-ismul mufradu. Al-ismul mufradu yaitu isim mufrad, isim yang tunggal. Dijelaskan di sini bahwa al-ismul mufradu, adapun isim tunggal itu huwa, yaitu ma yadullu ala wahidin, apa-apa yang menunjukkan dia bilangannya cuma satu. Ala wahidin, satu saja. Mislun, contohnya di sini baitun, satu buah rumah. Daftarun, satu buku tulis. Waladun, satu orang anak laki-laki. Rajulun, satu orang laki-laki. Ya, jadi dia menunjukkan cuma satu. Ya dulu ala wahid, menunjukkan cuma satu. Bendahnya cuma satu. Bukunya cuma satu. Rumahnya cuma satu. Laki-lakinya cuma satu. Anak laki-lakinya cuma satu. Jadi seperti itu. Misalnya baitun, daftarun, waladun, rajulun. Satu semua, bilangannya tunggal wahid. Kemudian yang kedua, al-musanna. Bentuknya dua. Isim yang bentuknya musanna, yaitu bentuknya dua. Dijelaskan di sini al-musanna. Apa itu al-musanna? Huwa, yaitu madalla, apa-apa yang menunjukkan ala isnaini, menunjukkan yang bentuknya dua. Biziyadatin, caranya dengan kita menambahkan alifin, yaitu alif, wa nunin dan nun pada isim mufrad tadi. Jadi kalau isim mufrad, isim yang satu tadi, kalau kita merubahnya menjadi musanna, maka biziyadatin yang pertama caranya dengan menambahkan alifin wa nunin, yaitu menambahkan alif dan nun. Ya. Kemudian cara yang kedua, au atau yain wa nunin, atau dengan cara kita menambahkan ya dan nun. Jadi ini ya, ada dua cara. Bagaimana kita merubah isim mufrad ke isim musanna, itu ada dua caranya. Cara yang pertama dengan kita menambahkan alifin wa nunin, yaitu menambahkan alif dan nun
dan cara yang kedua dengan kita menambahkan ya'in wa nunin. Menambahkan huruf ya dan huruf nun. Fi akhirihi, pada akhir katanya. Pada akhir katanya. Perhatikan, fi akhiri, pada akhir katanya. Agar kita lebih mudah memahami definisi ini, mari kita lihat contohnya. Mislun, contohnya di sini adalah baitun, satu buah rumah. Ini ya, baitun, satu buah rumah. Ini namanya isim mufrad, isim tunggal. Nah, isim mufrad ini, isim tunggal ini, sekarang bagaimana kita merubahnya menjadi isim musanna? Menjadi bentuknya dua, yaitu dua buah rumah. Gimana caranya? Nah, tadi ada dua caranya. Yang pertama berdasarkan yang kita sudah jelaskan di atas, yaitu dengan cara menambahkan alif dan nun di akhir dari kata baitun ini. Caranya dengan menambahkan huruf alif dan nun di akhir daripada kata baitun ini. Contohnya di sini adalah baitani, ya. Jadi dari baitun ditambahkan huruf alif dan nun menjadi baitani, dua buah rumah. Atau dengan cara yang kedua, yaitu kita menambahkan huruf ya dan nun menjadi baitaini, dua buah rumah. Kemudian ikhwan sekalian, contoh yang kedua di sampingnya seperti waladun, seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki. Ini isim mufrad tunggal, satu orang anak laki-laki. Nah, bagaimana cara kita merubahnya menjadi isim musanna? Isim musanna menjadi dua orang anak laki-laki. Itu tadi pertama kita tambahkan huruf alif dan nun menjadi waladani, dan cara yang kedua dengan kita menambahkan huruf ya dan nun menjadi waladaini. Ya, dua orang anak laki-laki itu sama semua artinya, yang waladani dan waladaini. Nah, kita masuk pada tamrin, latihan-latihan, ya. Nah, kita masuk latihan. Sekarang kita merubah. Ij'al musannan, rubahlah isim mufrad ini ke dalam bentuk musannan. Itu seperti rasulun, satu orang rasul, dirubah menjadi musannan, menjadi dua orang rasul. Caranya gimana? Pertama ditambahkan huruf alif dan nun menjadi rasulani. Rasulani, dua orang rasul, ditambah huruf alif dan nun, atau ditambahkan huruf ya dan nun menjadi rasulaini, menjadi rasulaini. Kemudian yang kedua di situ adalah nabiyun. Nabiyun kita akan rubah menjadi isim musanna, ditambahkan lagi huruf alif dan nun menjadi nabiyani, atau ditambahkan huruf ya dan nun menjadi nabiyaini. Gitu, mudah kan teman-teman sekalian? Jadi mudah sekali, ya, mudah sekali. Kemudian misalnya di situ muslimun, seorang muslim. Sekarang kita mau merubah menjadi dua orang muslim. Caranya gimana? Tinggal ditambahkan lagi huruf alif dan nun menjadi muslimani, atau ditambahkan huruf ya dan nun menjadi muslimaini, dua orang muslim. Atau di situ misalnya kafirun, satu orang kafir. Ya. Kita mau berubah menjadi dua orang kafir, maka tinggal kita tambahkan lagi alif dan nun menjadi kafirani dan kafiraini untuk ya dan nun. Madrasatun, kita tambahkan huruf alif dan nun menjadi madrasatani, madrasataini, dua buah sekolah. Kemudian saburatun, satu papan tulis, kita rubah menjadi dua papan tulis menjadi saburatani atau saburataini, dua papan tulis. Kemudian usmanun, ya, kita rubah menjadi isim musanna menjadi usmanani dan usmanaini. Kemudian Salman, ini nama orang, ya, ini nama orang. Kemudian salmanun menjadi salmanani dan salmanaini. Kemudian ilmun, satu ilmu, kita rubah menjadi dua ilmu menjadi ilmanani dan ilmanaini. Kemudian alimun, dua orang pintar, dua orang cerdas, dua orang alim, kita rubah menjadi alimani dan alimaini, alimaini, dua orang yang berilmu, aliman, alimaini. Jadi tinggal ditambahkan huruf alif dan nun di akhir katanya, atau menambahkan huruf ya dan nun di akhir katanya. Itu cara merubahnya gampang sekali. Contoh yang lain di sini, tamarin yang kedua, ij'al mufradan, jadikan isim musanna ini ke bentuk mufrad. Yadaini, dua tangan, dua tangan. Nah, yadaini, dua tangan, gimana caranya kita merubahnya menjadi isim mufrad, menjadi satu tangan saja? Kan yadaini di sini artinya dua tangan. Nah, bagaimana kalau kita merubahnya menjadi satu tangan saja? Tinggal dihapus huruf ya dan nunnya. Huruf ya dan nunnya menjadi yadun, satu tangan. Sama dengan rijlani, dua kaki. Ya.
Cara merubahnya menjadi isim mufrad, menjadi satu kaki saja, itu gimana? Tinggal dihapus huruf alif dan nunnya menjadi rijlun. Menjadi rijlun, satu kaki. Kemudian di situ misalnya rajulaini, dua orang laki-laki. Dirubah menjadi satu orang laki-laki menjadi rajulun. Dihapus huruf ya dan nunnya. Kemudian di situ babaini, dua buah pintu. Ya, dua buah pintu. Dirubah menjadi isim mufrad, dihapus huruf ya dan nunnya menjadi babun, satu buah pintu. Kemudian jannatani, dua surga, ya. Dirubah menjadi satu menjadi jannatun. Ya, hapus huruf alif dan nunnya. Maka itulah ikhwan sekalian ya terkait dengan isim mufrad dan isim musanna. Cukup pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah besok kita akan mempelajari terkait dengan jam'ul muzakkir salim, pembagian isim berdasarkan itu tadi, isim jam'un, ya. Isim jam'un ada tiga tadi, al muzakkar salim, al muannas salimu dan at taksir, jamak taksir. Ini insya Allah kita akan bahas pada besok, ya. Insya Allah kita akan bahas pada besok.